Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita, pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, kembali sebuah kisah dari Jambi akan saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua, sesuai request. Kemarin pas live streaming banyak yang minta, Bang Rio, ceritain lagi dong cerita misteri yang ada di Jambi, tentang tempat-tempat yang bersejarah yang menyimpan banyak misteri. Kejadian-kejadian misteri yang ada di Jambi, beberapa sudah saya ceritakan, saya bagikan kepada sahabat. Urban legend udah juga saya ceritakan. Dan di video kali ini saya akan menceritakan ini mengenai sebuah tempat, ini mengenai sebuah peristiwa, ada kaitannya dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu hitam atau ilmu santet ya, tapi ilmu amalan yang tidak nyalah lah dari syariat ajaran agama Islam. Dan ilmu yang saya maksud di sini, kalau kami orang Jambi menyebut atau mengenal ilmu tersebut dengan sebutan peluang air. Apa itu ilmu peluang air? Akan saya jelaskan nanti. Dan di balik kisah seseorang yang menggunakan ilmu peluang air yang akan saya ceritakan di video kali ini, ada sebuah misteri yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Sebuah misteri yang tak terpecahkan ketika beliau yang memiliki ilmu peluang air ini meninggal dunia. Jenazahnya tak ditemukan sampai hari ini. Beliau meninggal tenggelam di Sungai Batanghari. Ketika pihak keluarga dan warga setempat sibuk mencari di mana jenazah almarhum ini, warga-warga desa tempat tinggal almarhum, keluarga dari almarhum ini dihebohkan dengan kembalinya arwah almarhum ke desa mereka, kembali ke rumah almarhum untuk bertemu dengan putri tercintanya. Ada pesan yang ingin disampaikan almarhum tentang kematiannya. Apa itu? Penasaran? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah kejadian misteri yang telah terjadi di sekitar tahun 1990 silam, yang mana di sebuah desa masih dalam wilayah Provinsi Jambi. Desa ini terletak di Muaro Sungai Batanghari, tepatnya di bagian hilir wilayah Provinsi Jambi. Di sana, sahabat-sahabat, walaupun air yang ada di sana rasanya payau, ya, baik itu air yang digali, air sumur, apalagi air sungai atau air lautnya, sulit sekali untuk menggunakan air yang ada di sana untuk konsumsi, buat masak, buat minum. Jadi mereka harus ya mencari sumber mata air yang betul-betul tawar, betul-betul netral, tidak payau seperti air yang ada di wilayah Muaro tersebut. Nah, walaupun ya keadaan di sana sulit untuk mendapatkan air bersih, namun mereka yang tinggal di sana yang kesulitan mencari air bersih, mereka tidak merasa terbebani.
untuk tinggal di wilayah tersebut karena mereka mengetahui potensi besar wilayah Muaro tersebut. Nah, apa potensi besar yang ada di sana? Jalur laut merupakan jalur perdagangan yang digunakan dari zaman kerajaan dulu sampai saat ini masih aktif. Kapal-kapal besar mengangkut berbagai macam muatan, logistik, konsumsi, semuanya muatan itu. Nah, Muaro ini merupakan pintu masuk untuk masuk ke dalam wilayah pemukiman atau masuk ke dalam wilayah yang tidak dapat dilewati oleh kapal-kapal besar. Nah, penduduk-penduduk yang ada di wilayah Muaro ini, mereka melihat potensi besar dari pelabuhan yang dibuka di sana. Dermaga-dermaga yang ada di sana selalu aktif dan potensi besar untuk mendapatkan rezeki. Kapal-kapal kecil ini lalu lalang di Muaro tersebut, masuk menyusuri Sungai Batanghari untuk mengantar logistik, mengantar barang-barang yang dibawa dari tongkang, dari kapal besar yang tidak bisa masuk. Jadi aktivitas di sana ini ramai sekali. Nah, berkembanglah desa tersebut, berkembanglah wilayah tersebut menjadi pemukiman yang padat. Mereka yang tinggal di sana asal dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, pastinya adat budaya yang ada di sana bercampur menjadi satu, menjadi sebuah kultur, menjadi sebuah kebudayaan baru, menjadi keragaman yang ada di sana. Walaupun yang tinggal di sana kebanyakan orang-orang yang berasal dari luar wilayah tersebut, bukan berarti wilayah tersebut tidak memiliki penduduk asli. Ada, namun sudah tidak banyak karena mereka yang asli tinggal di sana merasa bosan. Jadi setiap ada kesempatan untuk keluar dari wilayah tersebut, dari pemukiman tersebut, orang-orang asli yang ada di sana lebih memilih untuk keluar. Nah, condonglah jadinya pendatang-pendatang yang ada di sana ini sudah merasa kalau wilayah tersebut adalah kampung halaman mereka sendiri. Tidak ada istilahnya bentrok, ribut-ribut, pertengkaran untuk memperebutkan wilayah. Walaupun yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana datang dari berbagai daerah dengan membawa kebudayaan masing-masing, dengan membawa bekal masing-masing untuk bertahan di perantauan. Bekal yang dimaksud di sini bukan berupa barang, namun bekal isian badan untuk menjaga diri. Beragamlah bekal yang mereka bawa. Ada yang punya ilmu kebal, ada yang punya ilmu santet, ada yang bisa jadi dukun, ada yang jago silat. Namun sahabat-sahabat, kesaktian, kehebatan orang-orang ini ya yang sudah merasa hebat, punya bekal, bisa jaga diri, ketika melihat penduduk asli wilayah tersebut yang masih ada, yang masih menetap di desanya, orang-orang hebat yang punya bekal dari luar ini tadi, pendatang-pendatang ini merasa heran dan kagum dengan kebisaan ilmu yang dimiliki penduduk asli, penduduk Tuo yang ada di desa tersebut. Mereka terkejut, mereka terheran-heran melihat apa yang tak pernah mereka lihat dan sulit untuk diterima akal sehat dengan apa yang mereka lihat. Penduduk asli yang tinggal di tempat tersebut, mereka yang lahir di sana, besar di sana, leluhurnya semuanya tinggal di sana dari zaman dulu. Mereka yang tinggal di wilayah, di daerah Muaro, di daerah perairan, ya, mereka-mereka yang aktivitas sehari-harinya ini kebanyakan di air daripada di darat. Wajar kalau mereka semuanya jago berenang, wajar kalau mereka semuanya jago menyelam, tapi tidak masuk di akal ketika ada yang bisa menyelam ini bertahan bisa lebih dari setengah jam. Terjunnya dari Sungai Batanghari kok bisa tiba-tiba timbul sudah sampai ke laut. Jaraknya jauh sekali loh orang itu nyelam. Nah, itulah yang membuat warga-warga pendatang ini, orang-orang yang punya ilmu juga, ini terperangah melihat ilmu apa yang kau pakai. Kau punya insang kayak ikan, kok bisa tahan seperti itu? Wah, ini tidak masuk di akal. Namun itulah fakta, kenyataan yang ada di sana. Peluang air. Itulah ilmu warisan turun-temurun mereka-mereka yang ada di sana. Nah, jadi sahabat-sahabat, apa itu ilmu peluang air? Sedikit akan saya jelaskan di sini, ya. Ilmu peluang air adalah ilmu yang dapat membuat seseorang yang mengamalkan ilmu tersebut dapat bernafas di dalam air. Bernafas di dalam air dalam tanda kutip, mereka masih bernapas dengan paru-paru, bukan tiba-tiba tumbuh insang seperti ikan. Enggak.
Ketika di dalam air, ketika mereka menyelam, bisa bertahan setengah jam, bahkan ada yang 1 jam lebih, ya mereka sama sekali tidak merubah bentuk fisiknya kayak ikan, kayak putri duyung. Di darat punya kaki seperti manusia lah, tapi ketika masuk ke air, seketika berubah menjadi ikan. Tidak seperti itu kok. Mereka di dalam air tetap wujudnya tidak berubah, wujudnya masih manusia asli, namun dengan amalan yang sudah diamalkan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat melakukan itu semua. Konon, ya, menurut penjelasan yang pernah saya dapat, secara logika cobalah gambarkan gimana orang itu bisa bernapas di dalam air, menggunakan apa dia bisa bernapas di dalam air. Nah, jadi gambaran penjelasannya seperti ini, sahabat-sahabat. Seseorang yang menggunakan ilmu peluang air, ya, pastinya mereka-mereka yang sudah yakin dengan kuasa Allah, ilmu yang betul-betul perlu keyakinan yang tinggi. Kalau tidak yakin dengan ilmu yang dijalankan, tidak bakal bisa bertahan selama itu di dalam air. Ketika hati goyang, semuanya bisa hancur. Nah, jadi pengamalan ilmu peluang air ini, pertama, ilmu itu dapat membuka rongga bagian dada ini itu dapat terbuka. Di situ bisa dapat diisi oleh oksigen yang sudah terisi di ruang dada sini, di bagian paru-paru. Ini diolah dengan pernapasan perut. Jadi mereka itu bernapas naik turun dari perut ke dada, naik turun perut ke dada. Mereka bernapas tidak kayak enggak, ya masuklah air. Jadi mereka tetap menutup mulutnya, ya, hidungnya tidak mengeluarkan nafas sama sekali, namun di bagian rongga paru-parunya, kerangka paru-parunya ini, tulang rusuknya ini, itu banyak menyimpan oksigen dan diputar dari perut naik ke atas, Itulah cara mereka untuk bernapas di dalam air. Loh, kok bisa rongga dadanya ini terbuka, diisi oksigen? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, karena amalan ilmu seperti itu. Ini bukan ilmu hitam, ini bukan ilmu yang nyeleneh, ya enggak. Ini adalah wirid, ini adalah ilmu yang harus dipelajari dengan baik dan harus yakin, hakul yakin dengan apa yang dipelajari, dengan ilmu tersebut. Lalu sahabat-sahabat, selain mengamalkan ilmu itu, tidak juga bisa menjadi bertahan di dalam air selama setengah jam, 1 jam. Kalau cuma ilmunya saja diamalkan, metode-metode untuk latihannya pun ini banyak jenjangannya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu peluang air itu dapat terlihat dari untuk fisiknya, sahabat-sahabat. Rata-rata orang-orang yang menggunakan ilmu peluang air ini bidang bahunya ini jauh lebih lebar, bagian kerangka tulang rusuknya ini jauh lebih besar, dan kelihatan buka bidang dadanya itu lebar. Karena untuk mengamalkan ilmu peluang air ini diperlukan latihan yang sangat ekstra dan ekstrim sekali. Lafal bacaan ilmu amalan peluang air itu panjang, sahabat-sahabat, tidak pendek. Itu harus dihafal. Ketika sudah hafal, ketika kita membaca amalan sepanjang itu dapat kita lakukan dengan sehentak nafas, barulah metode untuk memasakkan ilmu tersebut dijalankan. Sehentak nafas yang saya maksud di sini adalah ketika ilmu itu, amalan ilmu itu dapat dibaca cuma sekali tarik nafas. Bayangkan, amalannya panjang, harus dihafal, tidak boleh salah sebut, harus hentak nafas. Itu satu yang harus dijalankan si pengguna atau pemakai ilmu peluang air. Nah, setelah itu dapat, udah bisa nih, barulah metode selanjutnya. Masuk ke dalam air, nyelam, nyemplung ke dalam air, begitu sampai kita ke dasar sungai lah, taruh kaki kita menyentuh dasar, ilmu itu harus kita baca sampai putus, seperti yang kita lakukan untuk penghafalan ilmu tersebut. Sehuncang napas harus dapat dibaca tanpa ada salah, tanpa ada jeda. Di dalam air fokus baca, sedangkan ini ya kita nahan napas. Nah, itulah metode untuk latihan orang-orang yang menggunakan ilmu peluang air. Dari metode latihan itu, ini kerangka badannya ini, bidang baunya ini, atas seizin Allah ini mekar sendiri, kebuka sendiri. Mereka harus melakukan itu berulang-ulang sampai mereka betul-betul merasa kalau di dalam air
Ketika mereka membaca ilmu itu, mereka sudah tidak sesak napas lagi. Seperti mereka menahan nafas. Udah kayak plong aja. Itu baru menjadi. Nah, ketika itu sudah menjadi, ya sudah. Ketika nyemplung ke air, itu tidak perlu dibaca lagi. Otomatis orang itu sudah bisa bernapas di dalam air. Nah, ilmu peluang air ini pun, sahabat-sahabat, penerapannya banyak. Tergantung ya mereka mengamalkannya dapat dari siapa. Ya cara mengamalkannya, cara menjalankannya ya beda-beda. Ada yang pakai syariat lagi, tambahan, misalnya pakai ada cincinnya lah, atau ada apanya lah. Ada juga yang tidak pakai itu lagi. Cuman yakin, ilmunya sudah diuji, sudah dites, yang penting yakin aja lah intinya. Mereka bisa menahan napas sejauh atau ya seberapa mau mereka lah. Mau sejam, lebih dari sejam pun bisa. Kalau mereka mau. Nah, itulah penggambaran tentang ilmu peluang air. Jadi, di tahun 1990 silam, sahabat-sahabat, di wilayah tersebut, di wilayah Muaro ini tadi, pemukiman sudah banyak, sudah mulai padat. Dermaga besar ada satu, dermaga-dermaga kecil banyak di sini untuk kapal-kapal kecil sandar ya. Jadi semakin ramai, semakin padat, semakin berkurang juga lah penduduk asli desa tersebut. Mereka lebih memilih untuk keluar. Mereka lebih memilih untuk mencari kehidupan di luar. Hanya tinggal beberapa keluarga sajalah yang masih menetap di wilayah tersebut. Salah satunya keluarga dari Ijal. Ijal, beliau merupakan seorang laki-laki, usianya digambarkan sekitar 40 tahunan lah. Beliau sudah berkeluarga, beliau sudah memiliki seorang anak. Anaknya pada masa itu berusia sekitar 5 tahun. Ijal menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa sebelah. 2 desa dari desa tempat tinggal Ijal. Di sanalah desa asal istrinya si Ijal. Awal-awal menikah, Ijal masih tinggal di rumah peninggalan almarhum bapaknya. Di sana Ijal tidak tinggal hanya berdua dengan sang istri saja. Ijal memiliki seorang abang laki-laki yang bernama Sapri. Dan tinggal juga lah ibu mereka di rumah tersebut. Sedangkan ayah Ijal, beliau sudah meninggal cukup lama pada saat itu. Di masa-masa awal Ijal menikah, Ijal tinggal di rumah tersebut. Ijal pada saat itu profesinya atau pekerjaan Ijal ini masih serabutan, sahabat-sahabat. Jelas setiap harinya dari pagi Ijal udah standby di wilayah pasar yang ada di dekat dermaga, di dekat pelabuhan. Ketika ada kapal sandar, Ijal bantu. Apa yang bisa dibantu, nanti diupah. Itulah kegiatan sehari-hari Ijal. Sedangkan abangnya Ijal, si Bang Sapri ini, beliau belum menikah, sahabat-sahabat, walaupun usianya sudah matang. Bang Sapri ini berprofesi sebagai nelayan, ya. Jadi penduduk asli yang ada di sana, yang tinggal di sana sudah tidak beberapa lagi pada saat itu, hanya beberapa keluarga lah. Ya, mereka hampir semua ini pergi ke laut ya, mencari ikan. Karena nelayan, profesi nelayan, ini merupakan warisan dari leluhur mereka. Sedangkan Ijal tidak mau dia. Dia lebih memilih untuk bekerja di darat, bahkan Ijal ini enggan sekali untuk berurusan dengan air, apalagi mau masuk ke laut. Semua itu ada alasan, semua itu punya kisah, karena almarhum bapaknya Ijal ini meninggal ketika beliau sedang beraktivitas di dalam air. Almarhum bapaknya Ijal di wilayah tersebut, namanya cukup tersohor, sahabat-sahabat. Namanya santer sekali. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum? Beliau yang memiliki ilmu peluang air. Bapaknya Ijal ini memiliki profesi sampingan sebagai penyelam balok, penyelam kayu. Jadi di era tahun 90-an, penebangan ini masih aman ya. Illegal logging ini belum ada lah aturannya. Pokoknya hutan-hutan banyak dibabat, kayu-kayu besar yang nilai jual tinggi itu dikeluarin. Akses utama untuk mengeluarkan kayu-kayu balok yang ukurannya besar-besar ini tidak bisa dikeluarkan lewat jalan darat. Jadi alternatifnya ini dibuat rakit dan dihanyutkan ke Sungai Batanghari. Kayu-kayu itu disusun rapi-rapi, dijajarin rapi-rapi layaknya seperti rakit. Kayu yang tidak mau ngapung. Jadi kayu ini kan ada beberapa jenis ya. Kayu ini ada yang kayunya mau ngapung ketika di air, ada yang tidak mau ngapung sama sekali. Jadi kayu itu akan disusun, diselip bahasanya tuh.
Yang nggak mau ngapung, ini diselip dengan yang mau ngapung di bawah. Nanti diikat pakai rantai, itu dipaku. Pakai paku balok, itu ukurannya besar sekali lah. Paku balok itu besar ukurannya, sahabat-sahabat. Nah, itu yang akan dirakit nanti dan dihanyutkan ke Sungai Batanghari, ditarik dengan ponton. Nah, kayu-kayu yang nggak mau ngapung yang sudah diselip, ya, yang ditarik di Sungai Batanghari. Kayu-kayu ini banyak yang terlepas. Ya, ikatan rantai dan pakunya ini terlepas, sahabat-sahabat. Banyak yang jatuh, banyak yang tenggelam. Kayu-kayu yang berat, kayu-kayu yang tidak mau ngapung, ini adalah kayu-kayu yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi sekali. Kayu-kayu yang mahal-mahal semua itu, sahabat-sahabat. Jadi toke pemilik kayu ini kalau mengetahui ada ikatan atau ikat rakitnya ini yang terlepas, kayunya ada yang tenggelam masuk ke sungai, lokasi itu akan ditandai. Setelah kayu-kayu ini semua sampai ke sawmill, sudah naik lagi ke daratan, si toke ini bakal balik ke tempat tersebut. Si toke ini bakal bertanya ke penduduk, kira-kira ada yang jago nyelam nggak di sini? Ada nggak yang mau nyelamin balok? Nah, jadi banyaklah nih yang merasa sanggup, yang merasa hebat, yang merasa kuat. Tapi mereka nggak mampu, sahabat-sahabat. Berat. Jadi tukang selam balok, dasar sungai itu dalamnya berapa puluh meter. Belum lagi balok yang tenggelam itu, ini harus dinaikin ke atas. Pakai apa coba? Zaman dulu mau pakai alat berat, boro-boro. Tenaga manusia. Itulah orang-orang hebat, orang-orang terpilih. Salah satunya adalah Bapak Ijal. Beliau yang memiliki ilmu peluang air. Beliau leluasa sekali, naik turun, ngangkat balok di dalam air. Tapi Bapak Ijal tidak sendirian dia. Bapak Ijal melakukan aktivitas itu, nyelamin balok itu, tidak sendirian. Ada CS-nya, ada rekanannya yang bernama Wak Sai. Wak Sai dan bapaknya si Ijal, mereka kecilnya bareng, besarnya sama-sama, ya sampai kerja nyelamin balok pun mereka selalu berdua. Mereka berdua ini sama-sama memiliki ilmu peluang air, tapi bedanya si Wak Sai, ilmu peluang air yang dimiliki Wak Sai ini murni keturunan dari leluhurnya, sedangkan bapaknya Ijal mendapatkan ilmu peluang air ini dengan menuntutnya, berguru. Nah, sedikit perbedaan namun tetap sama. Khasiat ilmunya tetap sama, kesaktian ilmunya pun tetap sama. Jadi sebagai perbandingan ya, kehebatan Wak Sai dengan bapaknya si Ijal ini, tim 1 ini ada 5 orang penyelam, badannya besar-besar, masih muda-muda semua. Tim 2 ini cuma bapaknya Ijal dengan Wak Sai. Sama-sama terjun di jam yang sama, di hari yang sama. Bapak Ijal dan Wak Sai, tim 2, sudah menaikkan puluhan batang kayu yang tenggelam, ini udah dinaikin ke atas, sedangkan tim 1, jangankan puluhan, 1-2 aja nggak ada yang kelihatan di atas tebing. Padahal mereka udah berlima. Resikonya besar sekali penyelam balok ini, tapi upahnya menggiurkan. Pikirlah, si toke mengatakan dapat 5 batang sorang kita, aku bayar langsung 5 batang kayu kalian tuh cash. Siapa yang tidak tergiur gitu, sahabat-sahabat? Nah, itulah profesi yang dilakukan oleh bapaknya si Ijal dan Wak Sai ini. Mereka berteman. Ijal semasa kecil, ya, semasa bapaknya masih aktif nyelam balok dengan si Wak Sai, Ijal ini selalu dibawa sama bapaknya. Ijal seringlah ngeliatin bapaknya nyelam, tapi pada masa itu kan Ijal nggak ngerti apa-apa. Nah, ketika besar si Ijal ini tadi, ya, ternyata si bapak ini mewariskan ilmu peluang air itu ke anaknya, yaitu Ijal. Sedangkan abangnya enggak tahulah apa alasan almarhum yang memilih Ijal untuk diwariskan ilmu tersebut. Setelah ilmu itu diwariskan, setelah Ijal tahu apa yang dilakukan bapaknya pada zaman dulu itu pakai ilmu, ya Ijal mengamalkan itu sebagai bekal. Diamalkan sama si Ijal, dijalankan semua tata caranya sampai Ijal betul-betul ilmu itu masak. Pikirlah, kalau Ijal ini berenang di Sungai Batanghari, dia nyemplung di sebelah pinggir sini, itu timbulnya bisa sampai ke seberang sana. Sungai Batanghari ini lebar loh, sahabat-sahabat, lebar sekali, tidak masuk akal. Orang bisa nyelam sampai ke ujung sana, jangankan nyelam, berenang aja sulit sekali untuk sampai ke ujung.
Ijal mengatakan kalau dia di dalam air itu berjalan, kayak jalan kaki. Nah, tapi ilmu peluang air yang diwariskan bapaknya Ijal ini sama sekali tidak mau dipakai sama Ijal ketika menimpa bapaknya ketika tengah bekerja. Ijal sama abangnya ini sudah berpesan, sudah mengatakan kepada bapaknya, sudahlah pak, bapak itu sudah uzur, sudah tua, nggak usah lagi nyelam-nyelam balok, dan bapak pun sekarang kerja sendiri. Wak Sai sudah dibawa anaknya keluar kota. Wak Sai udah nggak bisa bantu bapak lagi. Bapak sendirian, walaupun ilmu bapak tuh ada, peluang air bapak ada, tapi tetap berat pak kalau bapak sendirian. Tapi bapaknya Ijal nggak mau mendengarkan, tetap dia nyelam balok. Nggak balok besar, balok kecil, kata bapaknya Ijal. Aku tetap mau nyelamin balok, asik di dalam air tuh. Kau pun juga sudah merasakan, kata bapaknya si Ijal tadi, bilang sama Ijal. Nah, Ijal dan abangnya nggak bisa menegah, ya sudah. Yakinlah mereka berdua ini kalau bapaknya, ya nggak mungkin lah celaka ketika sedang berada di dalam air. Tapi yang namanya bala, yang namanya musibah, ini nggak ada di kalender sahabat-sahabat. Nggak tahu datangnya kapan. Jadi pada suatu sore, bapaknya Ijal ini menurut saksi mata ini tengah mendorong kayu selamanya untuk naik ke atas untuk dikaitkan dengan kawat yang sudah disediakan supaya kayu itu tidak tenggelam lagi. Namun sebelum betul-betul bapaknya Ijal ini sampai ke permukaan air, ya tiba-tiba saja kayu itu seperti ada yang menekan, kayu itu seperti tidak mau keluar dari air, seperti ada tekanan yang terus menekan bapaknya Ijal sampai beliau jatuh ke bawah lagi. Jatuh ke bawah lagi, kayu itu berat, kayu itu tidak bisa ngapung, bapaknya Ijal pun ketindihan di dasar sungai. Ketiban balok yang jatuh dari atas yang tadi digendong bapaknya Ijal dengan bahunya. Mendengar itu, Ijal tidak lagi dia. Dari rumahnya Ijal berlari. Ini disaksikan loh oleh orang-orang banyak. Berlari dari jauh, langsung masuk air, nyemplung dia. Orang pada teriak, Jal, jangan Jal, mati nanti kau Jal. Orang-orang tidak ada yang tahu kalau Ijal sudah mewarisi apa yang dimiliki bapaknya. Masuk ke dalam air, timbul-timbul Ijal sudah gendong bapaknya. Namun sayang, nyawa bapak Ijal tak dapat diselamatkan. Beliau meninggal dunia. Dan inilah yang menjadi penyesalan Ijal yang membuat Ijal enggan untuk turun lagi ke laut atau ke sungai. Ijal menyesali, Ijal menyalahkan dirinya sendiri. Ijal beranggapan seperti ini, bodoh, aku ini bodoh. Aku yang diwariskan ilmu peluang air, masa ya terlambat untuk nyelamatin bapak? Untuk apa ilmu ini? Untuk apa aku pakai? Nyelamatin orang tua aku sendiri, nyelamatin bapakku sendiri aja nggak bisa. Aku bersumpah, tidak bakal lagi aku masuk ke air ini. Tidak bakal lagi aku pakai ilmu peluang air ini. Karena dia merasa dia terlambat nyelamatin bapaknya lah. Nah, dari situ, dari kepergian almarhum inilah, Ijal tidak mau lagi dia mendengar istilah peluang air, tidak ada gunanya. Dia lebih memilih untuk bekerja di darat. Nah, setelah menikah, si Ijal ini, tidak sampai setahun. Setelah menikah, si Ijal ini, Ijal yang bekerja di pelabuhan jadi buruh panggul, ini hasil atau uang yang diterimanya karena sekarang dia sudah beristri, jadi tidak cukup lagi sahabat-sahabat. Dia pun mutar otak ya, mutar akal, nyari duit seseran lagi, tapi sulit. Yang namanya tempat ramai, pastilah ramai juga yang menggantungkan hidup di sana, banyak saingan juga. Jadi mau tidak mau harus bersabar dan menerima berapa hasil yang didapat pada hari itu, ya sudah. Tapi sang istri, ya bukan menuntut tapi tuntutan. Istrinya tengah mengandung. Perlu banyak biaya untuk persiapan persalinan, popok segala macam bla bla bla, dan sampai di mana Ijal nih pusing, dia ya udahlah, aku tidak mau lagi ribut-ribut di rumah ibu bapakku, pindahlah mereka ini. Pindah ke rumah yang si cewek ini tadi. Ya, 2 desa dari desanya si Ijal, itulah desa tempat tinggal si cewek. Sedangkan di rumah, ibunya tinggal sama abangnya Ijal berdua. Nah, lama nih si Ijal nggak pulang ke rumahnya, nggak kelihatan di desa tersebut. Ya, sekalinya Ijal datang, ditanya, kamu kemana Jal? Nyari kerjaan, ke kota. Dapat, ada kerjaan, tapi upahnya nggak masuk akal.
Ya udahlah, kalau mau upahnya besar, manfaatkanlah apa yang diwarisin bapakmu. Tuh, banyak balok di sungai itu, selamin, banyak duitnya tuh, Jal. Ah, enggak, aku udah bersumpah, enggak mau aku nyelami balok. Ah, janganlah kayak gitu. Takdirmu tuh enggak bisa. Takdirmu tuh di sini, tuh dalam air. Aku kalau bisa, kata temennya si Ijal, aku yang nyelam daripada aku kerja kayak gini. Nah, mendengar itu Ijal ini kayak kebuka pikirannya, ya. Tapi belum action dia. Lama baru sudah itu Ijal seringlah bolak-balik dia dari kampung istrinya, jalan kaki dia ke dermaga. Sampai di satu ketika di Muaro yang saya katakan tadi, itu pas ada dermaga kecil. Di samping dermaga itu ada pohon rindang. Nah, disitulah Ijal bikin base camp. Dibuat balai-balai sama si Ijal. Ya, sebelah kanan ini airnya hitam kecoklatan, air Sungai Batanghari. Sebelah kiri itu sudah air laut, lautan. Tempat kayu yang banyak ini tadi di sebelah kanan, di Muaro. Ijal bikin base camp dulu. Teman-temannya pada nanya nih, ngapain kau bikin tempat duduk di situ, Jal? Di sini ada pos, dekat dermaga itu kan ada pos. Udah lah, aku mau duduk di sini, mau nyantai. Tahu-tahu Ijal nih mantau dia, bukan nyantai. Mantau di mana lah kira-kira, banyak balok, kayak gitu kan. Sampai di mana teman-temannya Ijal ini ngelihat sendiri. Ijal nyemplungnya itu di air laut, timbul-timbulnya itu di sungai. Semua yang melihat pada berdecap kagum, wah gila, dia bilang. Anak itu bernapas gimana? Dan tidak lama kemudian, balok itu satu persatu kayak ngapung ke atas. Balok yang tenggelam tadi ngapung ke atas. Ngapung ke atas, entah diapain lah sama si Ijal ini. Mulai dari hari itulah si Ijal melanggar sumpahnya sendiri dan Ijal berprofesi sebagai penyelam balok. Satu-satunya penyelam balok pada masa itu yang masih menggunakan ilmu peluang air. Lanjut ke part 2, kisah misteri ilmu peluang air. Ijal mati tenggelam di dasar Sungai Batanghari, jasadnya tidak ditemukan. Arwah Ijal gentayangan, arwah Ijal meminta pertolongan. Ada apa dengan ilmu peluang air yang dimiliki Ijal? Apakah ada yang salah dari ilmu tersebut?